Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Amin ini untuk acara pengajian. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kondisi sekarang ini, kita ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman ini boro-boro ngajak orang lain untuk taat, ngajak diri sendiri biar taat sulit. Jadi kita nih biar tetap taat pada Allah itu sulit. Boro-boro ngajak orang lain untuk taat, untuk ke masjid, untuk ibadah, sangat berat. Jadi sangat berat. Banyak yang nggak mau, jadi banyak yang tidak mau, hadirin sekalian. Jadi solusinya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ngajak orang susah, udahlah benerin diri dulu. Tapi jangan cuma diri, keluarga juga. Usahakan keluarga kita. Ada anak orang bandel, susah dibilangin. Ya yang penting anak kita nggak ikut-ikutan bandel. Ada anak orang kalau dibilangin orang tuanya ikut marah. Nah yang penting anak kita selamatkan. Udah, urusan kita adalah kalau diri kita baik dulu. Habis diri kita baik, ajak orang lain sekitar sebatas kemampuan kita. Jadi sebatas kemampuan kita jaga diri kita, jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jaga keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Berarti jalan keluarnya agar kita selamat dari api nerakanya Allah, hendaklah kita taat pada Allah. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Itu insya Allah kita akan selamat. Jadi setiap larangan Allah pasti bahaya. Kenapa berzina dilarang? Karena bahaya buat manusia. Kenapa berjudi dilarang? Karena bahaya kalau dikerjakan. Kenapa mabuk-mabukan, narkoba dilarang? Karena bahaya buat yang mengerjakannya. Jadi setiap larangan Allah pasti bahaya. Orang mukmin hendaklah meninggalkan bahaya-bahaya yang sudah dikasih tahu oleh Allah, dan itulah larangan Allah. Jadi pasti selamat. Begitu juga larang perintah Allah pasti bermanfaat. Bermanfaatnya buat siapa? Buat diri kita sendiri, buat orang yang mengerjakannya, dan bukan buat Allah. Jadi kita taat, kita maksiat, Allah tidak untung dan Allah tidak rugi. Kita taat, Allah tidak untung. Kita bermaksiat, Allah tidak rugi. Jadi yang beruntung, yang rugi adalah kita sendiri. Kita taat pada Allah, untungnya buat diri kita sendiri. Kita maksiat pada Allah, yang rugi kita sendiri dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa
akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqal li rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, jika kalian semua, malaikat, jin, manusia, orang yang pertama sampai orang terakhir menjadi orang yang paling bertakwa kepadaku, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi ketaatan kita tidak menguntungkan Allah. Ketaatan kita bermanfaat buat diri kita sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Ya wahai hambaku, jika kalian semua, baik jin, manusia, dari awal sampai terakhir, sampai hari kiamat menjadi orang yang paling durhaka kepadaku, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi larangan Allah kalau dikerjakan, maka kitalah yang akan rugi, hadirin sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini kalau kelamaan juga selesai juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan manisnya iman. Jadi kalau 3 hal ini kita miliki, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Kalau kita bisa merasakan manisnya iman, sholat terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat, ngaji terasa nikmat, kemudian ibadah-ibadah perintah Allah lain terasa nikmat jika kita bisa merasakan nikmatnya iman. Tapi jika kenikmatan iman tidak kita rasakan, ngaji malesnya bukan main, rumahnya dekat, nggak pernah ke masjid, saking malesnya terhadap pengajian, rumahnya dekat, nggak pernah sholat berjamaah, itu karena tidak merasakan nikmatnya iman. Jadi nikmatnya iman itu bisa kita rasakan, dan hendaklah kita cari, kita usahakan, kita upayakan biar kita bisa merasakan nikmatnya iman, hadirin sekalian. Yang pertama kata Rasul, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi cinta harta boleh, cinta rumah boleh, cinta yang kita cintai istri boleh. Yang tidak boleh adalah kecintaan kepada semua itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, baru yang lain di bawahnya. Maka insya Allah kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita cinta pada Allah. Lalu gimana caranya agar kita bisa cinta kepada Allah? Biasanya orang yang cinta itu selalu mengingat yang dia cintai. Nah, agar kita, ya pada yang senyum-senyum pengalaman, biasanya orang yang cinta itu selalu mengingat yang dia cintai, hadirin sekalian. Nah, hendaklah kita sering mengingat Allah. Sering mengingat Allah berarti banyak berzikir kepada Allah. Jadi untuk menanamkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak berzikir itu bukan
bukan perintah siapa-siapa, perintah Allah sendiri. Allah sendiri yang nyuruh kita banyak berzikir. Jadi zikir jangan dibatasi, tetapi sebanyak mungkin hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita zikir kepada Allah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai sedikit kita berzikir kepada Allah. Kalau kita sedikit zikirnya, zikir kita sedikit banget, itu tanda orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Di dalam ayat tadi dijelaskan sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Idza qamu ila sholati qamu kusala, jika dia salatnya malas. Jika dia beramal riya, pamer, ingin dipuji, dan wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi jangan sampai kita zikirnya sedikit. Kata Allah, orang munafik itu zikir tapi sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Berarti kita hendaklah banyak berzikir kepada Allah. Nah, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati bersih. Nah, makin dekat dengan Allah, makin dekat, makin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara agar kita memiliki cinta kepada Allah, banyak berzikir hadirin sekalian. Jadi banyak berzikir. Habis sholat biasa kita zikir berjamaah. Nah, bukan itu satu-satunya. Habis zikir berjamaah, zikir lagi sendiri hadirin sekalian. Tidak mengandalkan zikir-zikir yang rutin yang ada, tetapi kita tambah lagi hadirin sekalian. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Untuk menanamkan cinta kita kepada Rasul, hendaklah banyak menyebut Rasul. Banyak menyebut Rasul berarti banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu ibadah yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena di samping Allah memerintahkan bersolawat kepada Nabi, Allah juga dan malaikat-malaikatnya melaksanakan perbuatan tersebut. Berarti ini ibadah yang luar biasa. Berarti orang yang membiasakan sholawat adalah insya Allah orang yang luar biasa juga hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini pada hafal semua, di Maulid pasti ada ayat ini hadirin sekalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya itu yusalluna, bersolawat, ala nabiyyi, kepada nabi. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada nabi. Jadi kalau ditanya, ini kalau ada yang nanya, sekarang Allah sedang apa? Nah, yang sudah pasti hadirin sekalian, sudah pasti Allah sedang bersolawat kepada nabi. Kenapa demikian? Ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu pakai fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang atau akan. Jadi menunjukkan sedang atau akan. Berarti Allah sedang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan perintah Allah yang dikerjakan oleh Allah dan para malaikatnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kalian, wasallimu, dan ucapkanlah taslim, keselamatan, doakan selamat, wasallimu taslima, dengan sungguh-sungguh. Taslima itu kalau nahwu sharafnya maf'ul mutlak, sallimu taslima, artinya itu penguat, benar-benarlah doakan sholawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bersolawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga melaksanakannya, berarti ini adalah perintah yang luar biasa, yang sangat penting. Hadirin sekalian, insya Allah orang yang banyak bersolawat hidupnya akan tentram, rumah tangganya akan tentram, utangnya dibayar. Ya dibayar, bukan sholawat aja, tapi kita berusaha membayar. Jadi insya Allah nggak punya utang, hajat-hajat kita terkabul jika kita mau banyak bersolawat. Fadilah solawat itu luar biasa banyaknya. Jadi fadilah solawat itu luar biasa banyaknya. Jadi para ulama, ada sebagian ulama yang banyak sekali yang mengarang kitab khusus keutamaan solawat ada. Setiap muqaddimah kitab, hadirin sekalian, biasanya muqaddimah kitab itu ada alhamdulillah, ada syarahnya, lalu ada sholawat dan salam, ada syarahnya, dan di dalam syarah sholawat itu diuraikan oleh para ulama keutamaan sholawat yang sangat luar biasa. Jadi usahakan ingin cinta kepada Allah, ingin cinta kepada Rasul, kita banyak berzikir dan kita banyak bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang hajat-hajatnya ingin dipenuhi, usahakan banyak bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau nggak salah masih di bulan Maulid ya? Apa udah ganti? Lewat. Udah lewat ya? Oh ya. Sawah lagi. Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir. Oh udah lewat ya? Iya, jadi ya kemarin soalnya Maulid itu masih ada aja. Jadi hendaknya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah hajat-hajat kita yakin akan dibantu oleh Rasulullah, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mau doa, dosa kita banyak, boro-boro dikabulin. Kita bisa berdoa aja udah alhamdulillah bisa. Jadi karena dosa kita banyak, maka dengan bersolawat kepada Rasulullah yang membantu doa kita sampai kepada Allah, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah berusaha banyak bersolawat sehingga di hati kita tertanam kecintaan kepada Rasul, dan Rasul juga cinta kepada kita, dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah. Jadi mencintai seseorang itu karena Allah. Ada orang di jalan Allah, kita cinta orang tersebut karena dia di jalan Allah. Ada orang bermaksiat kepada Allah, kita tidak suka orang tersebut, benci orang tersebut karena orang tersebut bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai seseorang karena Allah, hadirin sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa finnar. Dia hendaklah benci kepada kekafiran sebagaimana dia bencinya masuk ke dalam api neraka. Jadi dia benci kepada kekafiran. Kekafiran maksudnya pelanggaran kepada Allah, kemaksiatan juga, kemunafikan, kezaliman, sebagaimana dia benci dimasukkan dirinya ke dalam api neraka. Kita semua benci pada api neraka. Begitulah kita benci terhadap kemaksiatan, begitu juga kita benci terhadap keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.